Hidup bahagia dan tenang adalah impian semua orang, namun seringkali kita justru terperangkap dalam kebiasaan yang merusak. Kita duduk diam, menikmati kesedihan, dan mendramatisir perasaan dengan lagu-lagu galau serta kata-kata negatif. Tanpa sadar, kita menciptakan penjara emosional yang membuat jiwa kita kerdil, gampang khawatir, dan takut memulai sesuatu yang baru. Padahal, kebahagiaan sejati memerlukan tindakan aktif untuk mengatasi masalah, berpikir positif, dan bijak dalam menghadapi setiap situasi. Mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah, tetapi sangat penting. Alih-alih membiarkan pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan, mari kita paksa diri untuk fokus pada hal-hal positif. Mendengarkan musik yang menyegarkan, berolahraga, atau berkumpul dengan teman-teman yang membuat kita bahagia adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar. Selain itu, berhenti berkata-kata negatif kepada diri sendiri dan belajar untuk hidup di masa sekarang akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang lebih mendalam. Mari mulai dari sekarang, dengan mencintai diri sendiri dan menghargai setiap momen yang ada. Jika Anda memang ingin hidup bahagia, hindari melakukan hal-hal berikut ini. 1. Overthinking atau berpikir berlebihan. Berpikir itu bagus, manusia memang harus berpikir. Namun jangan berpikir berlebihan. Dan biasanya orang yang berpikir berlebihan itu, berpikirnya ke arah negatifnya, mencemaskan sesuatu yang belum terjadi secara berlebihan, mengkhawatirkan banyak hal yang tidak ada. Semuanya terjadi dalam pikiran. Tidak melakukan sesuatu tapi kelihatannya capek, kelihatannya lelah, lesu, tidak bergairah, karena energinya itu terkuras habis dipakai untuk berpikir secara berlebihan. Para dokter, para ahli telah sepakat bahwa rasa khawatir yang berlebihan itu akan memperpendek umur Anda dan akan merusak tubuh Anda. Karena ketidakbahagiaan itu, sejatinya merupakan produk sampingan dari akibat Anda itu, terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang menyedihkan dan perasaan-perasaan negatif yang Anda miliki. Mungkin Anda memiliki kebencian terhadap orang lain, atau Anda hanya punya pandangan hidup yang buruk terhadap segala hal. Jika Anda terlalu memikirkan segala hal dari sisi buruknya, menurut Anda apa yang akan terjadi? Coba Anda pikirkan itu. Jadi, please stop. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif secara berlebihan. Paksa diri Anda untuk tidak melakukan itu. Alihkan perhatian Anda itu ke hal-hal yang positif. Mendengarkan musik yang update misalnya, atau melakukan sesuatu yang produktif. Bisa pergi olahraga ke gym, bisa berkebun, atau pergi bergaul dengan teman-teman yang bisa membuat Anda bahagia. Dan itu memang akan sulit pada awalnya, dan rasanya memang tidak enak juga, tapi Anda harus lakukan agar Anda terbiasa dan Anda merasa lebih baik nantinya. 2. Berkata-kata negatif terhadap diri sendiri. Kata-kata negatif yang dilontarkan atau dipikirkan untuk diri kita sendiri itu akan membawa dampak buruk terhadap kesehatan mental kita dan kebahagiaan kita. Tanpa sadar, kita sering melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, "Saya kok bodoh banget sih? Kenapa saya nggak bisa seperti mereka? Saya orangnya nggak pintar," dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Kalau Anda sering berkata-kata buruk terhadap diri Anda sendiri, yuk berhenti sekarang juga. Yuk kita sadar bahwa memberi kritikan negatif kepada diri kita sendiri secara terus-menerus justru akan membuat diri kita itu merasa tertekan. Justru hal itulah yang akan membuat kita merasa bersalah dan lebih parahnya itu, kita akan merasa depresi dan merasa nggak berharga. Kata-kata itu penting, dan kata-kata yang diulang secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah pembenaran yang akan kita yakini dalam hidup kita. Jadi, akan sangat lebih baik kalau kita bisa mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif yang membangun. Ingat ini kawan, kata-kata yang diulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Jadi,
Daripada kita bilang kata-kata yang negatif, kenapa nggak kita ganti dengan kata-kata yang positif? Seperti, daripada bilang saya kok bodoh banget sih, lebih baik kita ganti jadi oke, saya sekarang memang nggak bisa, tapi saya akan belajar lagi. Daripada bilang kenapa hidup saya seperti ini, kan lebih baik kita bilang, apa yang bisa saya lakukan agar hidup saya itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Pada awalnya, kita melakukan itu memang sulit juga, tapi ingat, selalu butuh langkah pertama untuk melakukan sebuah perubahan dalam hidup. Dari langkah pertama itu kita biasakan, nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan yang positif. Jadi mulai sekarang, yuk kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, dimulai dari kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri setiap hari. Karena kata-kata adalah doa, dan setiap kata bisa menjadi nyata. 3. Hidup di masa lalu. Tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang nggak bisa menerima perubahan, nggak move on. Yang diomonginnya itu selalu tentang dulu, seakan-akan hidup sekarang itu tidak bisa bahagia, nggak ada bagus-bagusnya, selalu terbuai, selalu menyesal dengan masa lalunya. Padahal hidup itu sekarang, bukan dulu. Ditolak cintanya 10 tahun lalu, tapi kenapa rasanya harus dipertahankan sampai sekarang? Untuk apa coba? Kalau memang kamu ingin hidup bahagia dan tenang, kamu harus bisa melepaskan beban penyesalan hidup masa lalumu demi kebahagiaan kamu, demi kesehatan mental kamu. Yang bisa diambil dari masa lalu itu, cuma pelajaran hidup, agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama demi hidup yang bahagia di hari ini. Karena itulah yang akan membawa kamu pada hari esok yang lebih baik lagi. 4. Ingin menyenangkan semua orang selalu. Padahal, hal yang paling mustahil dalam hidup itu bisa menyenangkan semua orang. Kenapa bisa begitu? Karena kita semua memang berbeda. Apa yang kamu anggap baik belum tentu juga bisa baik di mata orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi jangan sampai kamu itu mengorbankan diri kamu dan mengorbankan prinsip kamu hanya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Kamu memiliki perasaan gak enak boleh, tapi jangan sampai gak enakan. Disuruh apa aja mau hanya gara-gara kamu gak enakan. Justru karena itulah kamu nantinya akan kelelahan, apalagi kalau hasilnya itu nggak seperti yang kamu harapkan. Yang harus kamu lakukan itu, tetap menjadi diri kamu sendiri dan melakukan yang terbaik. Yang harus kamu buat senang itu, adalah diri kamu sendiri dan orang-orang yang ingin kamu senangkan atau orang yang berarti dalam hidup kamu. Jadi, jika Anda ingin menggapai hidup yang bahagia dan tenang, mulailah dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan merusak yang telah disebutkan. Ingatlah bahwa overthinking, berkata negatif kepada diri sendiri, hidup di masa lalu, dan berusaha menyenangkan semua orang adalah jebakan-jebakan yang akan menghambat kebahagiaan Anda. Alih-alih, ciptakan rutinitas positif yang menginspirasi Anda untuk terus berkembang dan melihat dunia dengan perspektif yang lebih cerah. Transformasi ini memang memerlukan usaha dan komitmen, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk mencintai diri sendiri dan merangkul kebahagiaan akan membawa Anda lebih dekat pada hidup yang tenang dan memuaskan. Teruslah semangat dalam perjalanan ini, dan sambutlah hari-hari Anda dengan hati yang penuh kebahagiaan dan keyakinan. Kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan yang indah yang layak dinikmati setiap saat. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir dan nantikan video dari kami berikutnya.